Tanda usaha kita itu diridai oleh Allah ada 3 macam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita sambung kajian minggu kemarin tentang fadlul kasbi, tentang kelebihan orang yang bekerja dan tentang halal dan haram dalam berusaha. Minggu kemarin ulun jelaskan kalau pengen usaha kita mendapatkan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Boleh jadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Boleh jadi rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Boleh jadi badan kita disehatkan oleh Allah. Boleh jadi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kenapa? Karena usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ulun sampaikan kalau pengen usaha kita berkah ada 5 macam. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu gara-gara gawian kita. Yang kedua, jangan menyakiti orang yang bertransaksi dengan diri kita. Dan yang ketiga, niatnya kenapa berusaha agar tidak meminta-minta, tidak merepotkan orang lain. Yang keempat, jangan lupa diri untuk bekerja. Dan yang kelima, jangan menuhankan usaha itu sendiri. Minggu kemarin sudah ulun jelaskan. Yang kada paham, tiwas kada turun. Lalu selanjutnya, alamah, tanda usaha yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini pian bekerja, kalau hari ini pian berbisnis, kalau hari ini pian berusaha, tanda usaha kita itu diridai oleh Allah ada 3 macam. Yang pertama, al-kafafu fil ma'isyah. Dengan sebab usaha itu, dengan sebab kerjaan itu, Allah cukupi dalam kehidupannya. Misal, si A berdagang, lalu dengan sebab usaha dagangnya ini Allah cukupi rezekinya. Cukup rezeki ini bukan berarti berlimpah ruah, tetapi yang pasti diletakkan oleh Allah ada sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Maka ini alamat, ini tanda usaha itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya mohon maaf, inya ada orang yang banyak tapi merasa kurang terus. Payu 1 juta kurang, 2 juta kurang, 3 juta kurang, 4 aur kurang terus. Tapi ada orang yang kada banyak, kada payu sehari 10 juta aja. Artinya payunya sederhana aja, artinya kawa membayari hutang, kawa hidup lagi sehari. Tapi diberikan Allah ketenangan, rasa cukup, rasa syukur, merasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka itu namanya al-kafafu fil ma'isyah. Sering ulun sampaikan, ternyata yang membuat cukup hidup ini bukan harta yang berlimpah ruah. Ternyata yang membuat cukup hidup ini bukan jabatan yang tinggi, bukan bisnis yang lancar, bukan uang yang banyak. Ternyata yang membuat cukup hidup ini sejauh mana kita bisa bersyukur dan ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Biar banyak pun merasa kurang terus, menghalalkan segala macam cara, yang penting sugih, yang penting banyak duit, melupakan sholat yang 5 waktu, maka pada hakikatnya itu adalah orang yang miskin dalam hidup.
Walaupun rumah kita sederhana, penghasilan kita sederhana, ya rumah kita kada usah terlalu ganal, kayak masjid nih juga, dapurnya, belum lagi WC-nya. Biar rumah kita sederhana tapi merasa cukup, maka pada hakikatnya itu adalah orang yang kaya. Maka sering ulun contohkan, mohon maaf, yang korupsi itu nah, yang mengambil uang negara, lain uang halebiu lain, mengambil uang negara yang di Jakarta itu, yang korupsi itu bukan orang susah itu. Yang korupsi itu bukan orang kada berduit, duitnya itu bukan lagi miliaran, triliunan. Kenapa masih korupsi? Kenapa masih mengambil hak orang lain? Kenapa menghalalkan segala macam cara? Jawabannya hanya satu, karena tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada diri. Kalau orang susah yang korupsi itu ada duitnya tadi triliunan. Belum kada bisa membayangkan duit triliun tuh. Ditukarakan ke cendol. Palangkaraya ini banjir so. Apalagi itu warahan ke kerupuk. Ibak ya Allah. Nah, jadi merasa cukup. Jadi alamat usaha itu diridai oleh Allah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada diri. Yang kedua, alamat usaha itu diridai oleh Allah, salamah fiddin, selamat pada agama. Ada orang rezekinya bagus, lancar, tapi kada selamat pada agama. Artinya kada selamat pada agama apa? Usahanya ini bertentangan dengan syariat. Mohon maaf, kita kawai menghasilkan duit banyak tapi harus menyogok, berarti tidak selamat pada agama. Oh, aku kawai menghasilkan duit banyak dengan usaha ini, tapi usaha ini harus menggawi yang riba, berarti kada diridai oleh Allah. Atau aku kawai berusaha dengan ini, tapi kalau aku berusaha dengan ini, mohon maaf aku tamakan hak orang lain, tak ambil ampun orang lain, terzalimi orang lain, berarti ini kada selamat pada agama. Bisa dipaham tuh lah. Sugih harus rezeki tapi gawiannya salah. Kada selamat pada agama, tamakan riba, mengambil hak orang lain, gara-gara menggawi ini, sogok sana, sogok sini, hasilnya akhirnya dapat gawian, berarti kada diridai oleh Allah. Itu tidak termasuk tanda usaha yang diridai oleh Allah. Makanya tanda usaha diridai oleh yang pertama cukup pada kehidupan, yang kedua selamat pada agama. Jangan mengambil hak orang lain, jangan bertentangan dengan syariat. Jangan berurusan dengan ribawi, karena itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama kita. Sugih tapi akal, sugih tapi korupsi, sugih tapi mengambil hak orang lain, itu namanya tidak diridai oleh Allah. Dan ulun beritahu nih kepada regenerasi ini, yang bobohan bekir subuhan nih, yang masih anum-anum, yang masih belum bagawi, yang masih kuliah. Ada yang kuliah lah masih lah. Ada kada? Semester berapa? 20 kada? Itu ngarannya bainal wujudi wal adam, di antara ada dan tiada. Dan mohon maaf, yang kuliah orientasinya jangan jadi pegawai. Karena kalau orientasinya kuliah hendak jadi pegawai, kena pertama siap untuk sakit hati. Yang kedua kadang-kadang menghalalkan segala macam cara, yang penting jadi pegawai, hati-hati. Jangan. Jadi pegawai itu munnya ada kesempatan jadi pegawai, alhamdulillah, munnya kada banyak aja gawian lain. Dan demi Allah banyak aja orang sugih kada jadi pegawai. Jangan tersinggung yang pegawai. Pegawai itu kelihatan aja nicis. Belum suah jadi pegawai. Besi patu, pakai baju safari, baju ambul. Gajiannya 20 hari aja, tak kurihing, banyak marang utai lagi habis duitnya. Tasarah aja tersinggung berilah. Artinya, ini ulun memadahkan yang kuliah ini jangan orientasi imunnya ada kesempatan silakan, tapi jangan aku kuliah anak apa, anak jadi pegawai kada, jangan. Demi Allah, rezeki itu bukan di pegawai aja. Dan jangan menuhanakan pegawai. Seakan-akan hidup ini gara-gara pegawai. Cocok dua kuitan. Ikam nak jadi pegawai aja, jaminan hidup ikam ujur. Ini yang Pak Haji ini gak ada pegawai, hidup pasti dia tuha pada kita. Iya.
Apalagi hendak jadi pegawai menyogok. Terserah itu. Nyogok lagi jadi pegawai, pakai apa? Lulus dia juga seumur hidup, tak makan yang haram, pakai apa hidup? Maka hidupnya satu umat aja. Kata Rasulullah, umatku itu umurnya di antara 60 dan 70 tahun. Yang standar 60. Kalau 70 tahun sudah panjang umur. Kalau 80 tahun termasuk makhluk langka. Cari yang kita yang hadir, nggak ada yang 80. Pian 80 lah. Ini nggak ada, alhamdulillah. Mundulan belum sampai lagi 80, percaya aja Pian. No. Jadi hidup ini rugi. Menghalalkan segala macam cara, yang penting sugih, yang penting dapat gawean, rugi. Kenapa? Pacangan mati. Di antara 60 dan 70 tahun. Hari ini umur ulun kurang lebih 45 tahun. Berarti kalau ulun amar umur 60, sisa berapa lagi? 15 saja lagi. Amun hari ini pian 50 tahun, kalau umur 60 sisa berapa lagi? 10 lagi. Kalau 55 tahun, kalau umur 60 tahun sisa berapa lagi? 5 tahun aja lagi. Kalau 59 tahun 11 bulan setengah. Kalau sampat menemui Ramadan mati dah enggak. Ya. Amun ulun ni mati ikhlas sebenar. Pian badahulu ulun badudi kada apa-apa. Atau dibalik ulun badudi pian badahulu ada apa-apa juga. Atau ulun badahulu menyembah yang akan pian kada apa-apa juga. Jadi jangan. Kenapa ulun padahkan ni sekira jelas nih. Mun sudah dipadahkan nih, maamalkan kah kada kata sarah aja. Kewajiban ulun selesai sudah. Kenapa jadi menyogok itu diharamkan oleh Allah? Kenapa jadi menyogok itu ra'syi wal murtashi ilan nar? Sogok dan menyogok masuk ke dalam api neraka. Kenapa jadi keras benar teguran Rasulullah? Karena orang yang menyogok itu dan orang yang mau disogok itu adalah mengambil hak orang lain. Contoh, sekira pian paham. Jam berapa sudah? Hanya jam 5 lah. Ini contoh. Ini bekir subuhan Ramadan rencananya jalan lah. Ramadan jalan lah. Alhamdulillah. Cuma pesan dulu kalau Ramadan jangan makanan lah. Kalau emang bawa nasi bungkus jangan. Sahur boleh sahur. Jadi contoh. Ini si A. Ini si B. Contoh. Si A ini umpat ujian. Tes pegawai negeri 4. Si B umpat 2 tes pegawai negeri. Ternyata si A ini memang IQ-nya tinggi, orangnya pintar, cerdas. Kalau boleh dinilai, nilainya mungkin 9 artinya lulus. Si B ini kada pintar. Orang lebih kita. Nggak ada pintar nih orang nih. Mohon maaf nggak ada pintar. Cuma beisi kuitan pejabat. Atau beisi kuitan sugih. Atau beisi kuitan punya relasi kepada pejabat. Mohon maaf nilaiannya berapa? 5. Kira-kira 9 lawan 5 tinggi yang mana? Tinggi normal pian. Tinggi 9. Kalau tinggi 5 unsur bulik. 9. Berarti yang berhak lulus yang mana? Yang 9. Lalu karena yang 9 ini kada bisi duit, kada ada menjanjikan apa-apa, kada punya relasi, hanya berandalkan mohon maaf kecerdasan saja. Sebenarnya yang lulus adalah yang 9. Cuma karena si B ini bujur kada pintar, tapi abah sugih, punya relasi, punya jaringan, punya lobby. Akhirnya karena ini punya duit, diberinya duit dan lain sebagainya, akhirnya si A yang lulus tadi kada jadi lulus, yang lulus si B. Nilaiannya berapa Dedi? 5. Pertanyaannya sekarang, kamana ngini minta ridha lawan si A ngini? Karena seumur hidupnya mengambil hak si A ini. Seumur hidupnya mengambil jatah si A ini. Seumur hidupnya jalim dengan si A ini. Kamana minta ridhonya? Berarti setiap yang kita makan, setiap yang kita minum, setiap yang kita belikan pakaian, setiap yang kita kerjakan, semua mengambil hak si A.
Kamana minta ridho. Maka wajarlah raksi wal murtashi ilan nar, sogok dan menyogok masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini, hati-hati. Hati-hati. Kecuali kalau memang sudah lulus nih, si A nih sudah lulus, sekalinya hendak mengambil SK dilambat-lambatakannya karena kada berduit. Sekalinya dijulunginya amplop, kada mau juga menjulung SK. Kenapa? Amplopnya warak, ada isinya. Sekalinya sekira kawa mengambil SK ini misal, lalu dibarinya duit, itu kada menyogok. Kenapa? Karena mengambil haknya karena sudah lulus. Hati-hati. Ulun bae dulu ingat benar waktu ke Bontok itu waktu jalan rusak, bebatu-batu bahari, lagi pakai peri. Ulun ingat waktu itu pakai mobil muat ba 4 Grand Vitara waktu itu. Jadi ada orang mohon maaf berjalan bagendongan anak, berjalan lawan sandal ditenteng sebuting. Yang laki mehirit sepeda motornya buruk kayak sepeda motor pian, buruk. Mohon maaf, jadi jalan. Jadi ulun nih, mama ulun nih ada nih 4. Jadi lawan mama ulun singgahi ke orang tuh. Kita bawa gitu, nya menuju ke Palangkaraya sudah. Waktu itu sunyi. Wah ini aja sunyi, apalagi waktu bahari. Sunyi itu artinya kada rami. Bila rami berarti kada sunyi. Jadi ulun bawa. Ulun bu, kamana pian? Hendak bulik ke Kapuas ya. Jadi jar ulun kayak ini jegin. Pian berbuat lawan anak pian di sini. Laki pian itu sepeda motor itu tunggang aja. Karena apa? Karena ganti ucusnya. Kalau hancur bannya ganti bannya daripada mehirit. Sampai di dalam mobil batis ini pian berdarah nih. Kenapa? Julun berapa jam udah berjalan? Kurang lebih 2 jam pai jar berjalan. Mencari kan rantauan tuh berjalan Bontok tuh rantauan. Tahu pian Bontok lah. Itu parak Singapura. Bontok rantauan jadi berjalan berdarah. Anak jadi ulun takuni, maaf apa pian ke Bontok pai jar umpat tes pegawai negeri. Ayo pian dari Kapuas ke Bontok umpat tes pegawai negeri, membawa anak halus laki kendaraannya buruk pulang. Jadi ulun ceritakan ini apa? Ayo orang dengan 1000 harapan, dengan 1 juta harapan, hendak benar jadi pegawai. Seandainya ditakdirakannya tuh lulus, tapi karena kada berduit, kada punya koneksi, yang ini kada lulus, diambilnya hak ini. Kayak apa pian minta ridho orang kayak itu tuh. Kayak itu ulun menjelaskan tuh. Bisa paham lebihan. Jadi kada usah. Jadi pegawai alhamdulillah munya kada apa-apa juga. Mak atau kada usah mai. Ulun menjadi pegawai alhamdulillah munya kada, banyak aja gawian. Dan mohon maaf, pegawai itu bagus. Ada aulia Allah. Jadi pegawai jadi aulia Allah ada. Pedagang jadi aulia Allah ada. Artinya apa? Jangan gara-gara ingin jadi pegawai menghalalkan segala macam cara. Jangan. Karena kada diridai oleh Allah, untuk apa hidup ini? Jadi yang pertama apa? Tanda yang diridai oleh Allah itu cukup pada kehidupan. Yang kedua apa? Selamat pada agama. Yang ketiga apa? Al-ihsan fi khalqillah. Mampu berbuat baik kepada makhluknya Allah. Ini tanda usaha itu diridai oleh Allah. Pertama cukup, yang kedua gawian ini kada bertentangan dengan syariat, yang ketiga dengan sebab gawian ini mampu berbuat baik kepada makhluknya Allah, bisa berbagi dengan orang lain. Ada rezeki sedikit lebihan, kada kawa banyak memberi sedikit, kada kawa banyak membantu sedikit, berarti ini tanda usaha itu diridai oleh Allah. Karena mohon maaf, Islam itu bukan agama yang individualis. Islam itu bukan agama yang mementingkan dirinya sendiri, tidak. Islam itu adalah agama yang selain daripada ibadah individu, juga ada ibadah sosial. Apa ibadah sosial itu? Mohon maaf, yang mementingkan orang lain. Karena kada sempurna juga kalau kita ini rajin sembahyang, rajin ibadah,
tahajud setiap malam, zikir ribuan kali, tapi kada peduli dengan orang lain, kada sempurna ibadah. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan kesalehan sosial. Dari kesalehan individu menghasilkan kesalehan sosial. Dari rajin sembahyang, dengan sebab rajin sembahyang ini lalu berpikir bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya kan ada cerita itu, mohon maaf kalau cerita ini terulang, Abdullah bin Umar kalau tidak salah ya. Beliau itu kan diberi oleh tetangga beliau itu diberi apa? Kepala kambing. Kepala kambing yang sudah masak. Diberi kepala kambing, nyaman benar. Kepala kambing ini biasanya ini masakan Hadraul Maut Yaman. Itu kepala kambing itu diapanya kabian? Ada kawan ulun tuh bilainya ke masakan Arab di Madinah ke di Makkah lah. Pasti mencari kepalanya. Kalau ulun gak ada sanggup, kenapa? Karena ilatnya lah ditarik kena, matanya lah dikucik. Ini masak sudah. Ulun gak ada sanggup itu tuh. Ini ketujuh makan otaknya lah kalau sanggup. Jadi kalau kita biasa aja. Jadi diberi kepala kambing. Jadi Abdullah bin Umar nih hendak memakan. Babayang memakan, astagfirullahaladzim. Nyamannya aku makan kepala kambing. Tetangga di sebelah makan nyaman kayak aku juga kah? Kada jadi makan, diberi kepala kambing tadi ke sebelah. Tetangga sebelah pulang, babayang hendak makan, astagfirullah. Nyamannya aku makan, tetangga sebelah makan kayak aku juga kah? Diberi pulang ke sebelah. Yang sebelah pulang makan, ingat pulang. Akhirnya kepala kambing tabulik ke Abdullah bin Umar. Nah, jadi kambing itu boleh ke sini pulang. Artinya apa? Para sahabat dulu tidak memikirkan dirinya, karena orang Islam itu tidak boleh memikirkan yang penting saya nyaman, yang penting saya kenyang, yang penting saya bahagia, yang penting perutku kenyang, kada peduli orang lain. Itu bukan ajaran agama Islam. Islam itu mengajarkan kalau saya bahagia, orang lain bahagia atau tidak. Kalau saya kenyang, tetangga saya kenyang atau tidak. Kalau saya kaya, bagaimana agar orang lain bisa kaya. Kalau saya sehat, bagaimana agar orang lain bisa sehat. Itulah ajaran agama Islam. Tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Itulah Islam. Makanya orang beriman itu kan diumpamakan Rasulullah kamasalil mu'minin, misal orang beriman itu kamasalin nikhlah, seperti lebah. Tahu ya lebah itulah. Seperti wangi. Orang beriman itu percis seperti wangi, kata Rasulullah, mengambil ibarat. Wangi itu apa? Lebah itu apa? Tawon itu apa? Tawon itu yang diminum, yang dimakan adalah saripati bunga pilihan. Bujur ada. Jadi tawon itunya kada mau makan sembarangan, kada mau. Inya berpilih yang diambilnya apa? Saripati bunga pilihan, yang dimakannya tuh selektif. Itu orang beriman. Itulah lebah. Kada pernah ulun mendengar lebah ke pasar Balauran mencari apam, kada suah. Lagi mencari lempeng, kada suah. Mencari bingka berendam, kada suah. Tahu di kampung biar di sini kada suah. Kurang lebih aja yang lalu ada suah. Artinya apa? Orang beriman itu harus selektif. Yang saya makan halal atau tidak. Yang saya minum halal atau tidak. Yang saya pakai halal atau tidak. Allah ridho atau tidak. Itu orang beriman. Begitulah lebah. Jadi lebah itu yang dimakan tuh selektif. Yang kedua, lebah itu yang dikeluarkan apa? Nah, guringan sokone. Yang dikeluarkan apa? Madu. Madu itu adalah minuman yang terbaik, makanan terbaik, nutrisi yang terbaik. Bahkan dalam riwayat Sahih Bukhari, kalau pengen sehat jangan tidak minum madu setiap pagi. Madu itu luar biasa manfaatnya, dan termasuk pengobatan Rasulullah dengan madu. Tapi syaratnya tentunya madunya madu asli. Mengetahui madu asli gampang. Bila dibawa bulik piring tarabangan, dia tuh bini sarik madu asli tuh. Bila bini kada sarik kada madu asli. Dan mohon maaf, madu asli ini luar biasa.
untuk stamina bagus, untuk kesehatan bagus. Sekira muha bersih, lulurnya pakai madu asli, insya Allah mukanya bersih. Mohon maaf, bening, ya Allah bersih. Apalagi drum madunya. Nah, bahkan ibu-ibu kalau hendak langsing, kada usah umpat jumba-jumba, kada usah diet, cukup di madu. Bujuran langsing pian. Bujuran dia menangis terus, makan gede lagi. Jadi dikeluarkan yang baik-baik. Orang beriman begitu juga, yang dimakan harus selektif, yang dikeluarkan harus yang baik-baik. Perkataannya harus baik, sikapnya harus baik, akhlaknya harus baik. Itulah Rasulullah mengumpamakan seperti wangi. Jangan bapander sembarangan, kalau minta kawan tersinggung, punya akhlak. Jangan bersikap sembarangan, kalau kawan sakit hati, punya akhlak. Jangan bapander sembarangan, kalau kawan kena sakit hati, kasihan ninya, punya akhlak. Itulah orang beriman. Ini ada kawannya bapander, kada tahu orang merangut sudah bapander, tersinggung dah kawan bapander. Itu kada beriman sempurna. Ini ada makhluknya ada tuh. Tapi kalau dipikir subuhan, insya Allah ada. Yang sembarangan tuh bapander, Pak. Standar ukuran tuh jangan kita, orang, jangan kita, orang. Jangan orang kita, salah. Artinya kayak ini, amun aku nih orang menyambat aku yang kada baik, aku nih sakit hati kah kada? Berarti orang sakit hati juga bila kita sambat yang kada baik. Kita nih bila dikasari orang sakit hati kah kada kah? Oh berarti kita sakit hati, orang sakit hati juga. Oh bila aku nih bapander sembarangan menyakiti aku, itu juga orang, maka standarnya kita jangan orang. Ini ada kawan nih sembarangan bapander. Kalau menyambat kawan gini bungol-bungol di rumah, nyaman bungol. Inya mohon maaf nih, ini kita nih, nah bakawan lah, ulun nih. Kita ini adalah 2000 orangnya lah. Ada lawan sandal, mata-mata lomba batisnya. Ini kita nih kan usah banyak 50 orang nih lain-lain standarnya. Mohon maaf, ada yang kawan itu disambat bungol biasa aja. Kenapa? Karena memang panderannya bungol juga. Bungol apa tambuk? Ya biasa aja. Tapi ada orang yang disambat bungol, 3 hari memikirkan ada. Ya Allah, aku sambatnya bungul. Karena kada suah mendengar bungul. Ada yang kawan itu tiap hari bungul aja. Bungul. Maka luncep pamutong bungul. Jadi biasa. Jadi ini serius dulu nih, jangan ketawa ben gambar nih. Jangan, artinya apa? Bersikap itu harus punya akhlak. Itulah orang beriman. Jangan membawa kita, jangan. Kayak apa? Yang bagus itu mohon maaf, kita ada orang senang, kita tidak ada orang rindu pengen ketemu dengan kita. Kenapa? Karena memiliki akhlak yang baik. Jangan sebaliknya, bila kita ada orang sakit hati, nah turun pulang itu. Ini beri muara benar. Ya kawan aku boleh kaji, jangan apa aku kada wani lo niat takutan aku. Babainya kada turun banyak sujud syukur, alhamdulillah. Mudahan kada turun lagian, kada baik tuh. Jangan, orang rindu dengan kita. Itulah lebah itu yang dikeluarkan yang baik-baik. Perkataannya, sikapnya, perbuatannya, tingkah lakunya membuat orang rindu dengan akhlak dan tingkah laku. Nah itu bagus tuh. Itulah lebah. Makanya Rasulullah itu dakwahnya kenapa berhasil? Karena memiliki akhlak yang luar biasa. Coba pian dengar dalam sejarah itu. Pernahlah Rasulullah mencela orang? Tidak pernah. Benar atau tidak? Kenapa dakwahnya berhasil? Karena akhlaknya. Karena akhlaknya. Bahkan dalam Al-Quran, seandainya engkau keras wahai Muhammad, mereka akan lari. Tapi karena kelembutan dan akhlak engkau menjadi dicintai oleh orang lain. Jadi kada kawan, kada berakhlak itu kada kawan. Makanya Rasulullah itu Masya Allah, jangankan mencela orang lain, mencela makanan dia kada pernah. Begitu akhlaknya Rasulullah. Lain kayak kita. Mbah makan dah 2 piring habis bertambah ke pulang. Masin bener. 2 piring habis bayar gin kada beli muara bener. Rasulullah ya Allah kada pernah mencela. Lawan bini baik benar.
menghormati benar lawan bini. Bahkan Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Begitu Rasulullah memuliakan istrinya, begitu Rasulullah memuliakan keluarganya, begitu Rasulullah memuliakan anak-anaknya. Jadi baik benar lawan bini sini dan keluarga sini. Kalau kita kadang-kadang tak paling ya Allah lah. Lawan bini orang baik benar. Beri muar benar. Lawan bini orang lembut bapak dia. Bini orang mana telepon lawas, bapaknya sampai KWC di bawah HP-nya. Halo, apa kabar? Mbak bini seorang mana telepon, aku haur. Lawan bini orang menyewa ading-ading, ya bini orang. Mbak bini seorang mak sini jadinya lah mak. Sembarangan karena ya. Masya Allah. Jadi itulah. Yang ketiga, lebah itu apa? Lebah itu dimanapun dia mampir tidak merusak. Bujur ya? Lebah itu dia mampir di dahan yang begitu rapuh. Dia mampir di dahan yang begitu rapuh. Datang wanyi, karena wanyi itu tulakan, dia di dahannya itu kada hancur, kada rubat. Itulah lebah. Pantang bagi orang yang beriman membuat onar dimanapun dia berada. Pantang bagi orang yang beriman membuat kerusuhan dimanapun dia berada. Pantang bagi orang yang beriman membuat kekacauan dimanapun berada. Jangan gara-gara kita ada pengajian jadi kacau. Jangan gara-gara kita ada orang jadi bakalahi. Jangan gara-gara kita ada orang jadi kada nyaman hadir ke pengajian. Itu bukan orang yang beriman. Orang beriman itu dimanapun dia hadir, dimanapun dia berada, memberikan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman bagi masyarakat tersebut. Itulah orang yang beriman. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi yang ketiga, tanda usaha itu diridai oleh Allah, dengan usaha itu mampu berbagi dengan orang lain, peduli dengan orang lain, kada pamalar. Karena dikatakan apa? Al-bukhlu udullah walau kana aliman. Orang pelit itu musuhnya Allah walaupun dia alim. Alim apa? Ilmu pengetahuan banyak, ibadah luar biasa, tetapi pamalar itu adalah musuhnya Allah. Apalagi alim sudah kada, manhajud jarang, amun takajud rancak. Pamalar pulang. Nah itu tuh luar biasa tuh, jaka penyakit tuh komplikasi kuadrat ngarannya. Lalu selanjutnya, an-nasu salasatun, rajulun syagalahu ma'ashuhu an ma'adihi fahuwa minal halikin, wa rajulun syagalahu ma'aduhu an ma'ashihi fahuwa minal faizin, wal aqrab ila i'tidalihi wassaris alladhi syagalahu ma'ashahu lil ma'adihi fahuwa minal muqsidin. Kapan ini ulun jelaskan? Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang, subuh Selasa subuh Rabu insya Allah. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita menunggu isyraq. Hari ini isyraq jam 5:35 kalau tidak salah ya. Silahkan. Adakah? Amun kadada ampihan kita lah kasih. Boleh, yang kayak biasa aja boleh. Di luar tema boleh. Apa aja ditakunakan boleh. Kada usah supan. Adakah? Mas Buk silahkan. Nih Haji Arif bari mikrofonnya. Bagus. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, misalnya si A berhutang dengan ulun, terus ulun ada hutang juga dengan si B, lalu ulun suruh bayar si A itu pengen langsung bayar tapi boleh nggak? Ya. Ya. Jadi ulun ada hutang si A, ulun menghutangi si B, kita kelola. Ngarannya dalam kitab fikih itu ngarannya hiwalah. Hiwalah itu memindah hutang, itu boleh kada apa-apa. Ujar si A, ikam jangan menagih lawan aku lah. Si B itu ada juga berhutang lawan aku, ikam tagih ya ke sana. Ujar si A, oke, boleh. Atau sebaliknya, si B kada usah membayar lawan aku, langsung aja bayar lawan si A, itu boleh. Namanya hiwalah, memindah
Hutang itu boleh, tapi tentunya dengan kesepakatan. Ujar siapa kada hendak aku ngalih gimana lagi lawan si B ini. Tato jadi tato naga aku takutan. Ini jaga bener. Ya Allah ada wani yang menagih. Ikam lagi seorangan ikam bayari lawan aku. Tuh berarti kada sepakat kada boleh. Tapi jar si A ayo aja. Kena aku menagihnya lawan si B atau kena bila B bayar lawan si A boleh. Namanya hiwalah. Itu boleh. Tapi sekali lagi adanya kesepakatan. Kalau kada ada kesepakatan kada boleh karena ada orang yang merasa kada nyaman menagih lawan si A. Bujur kada? Makanya bahari itu ada kisah tuh. Yang perlu ingat lah. Paluy ngarannya Paluy. Jadi Paluy ini jagau kisahnya. Pokoknya jadi apa yang penagih hutang tuh apa ngarannya? Kolektor tuh lah. Penagih hutang lah. Jadi bilanya menagih hutang pasti orang bayar. Pas sekali menagih jar Paluy, ya maka beparang darus. Barang, panjang barang. Jadi jar pada landep, jar Paluy nyambat orang nih bayar kada hutang. Jadi jar orang maaflah kami kada kau bayar. Jangan banyak pander ya Paluy. Sekata aja bayar kada. Sambil mencabut barang nih kan. Jar orang kada kau bayar kami karena banyak keperluan. Nah masih aja bepander. Sekata aja bayar kada. Bila kada aku tahu, bila bayar kada aku tahu. Sambil menyabut barang. Jar orang kami kada bayar. Ikam hendak apa jar orang? Jadi jar Paluy, nah mata kada kau utangi lagi jar. Kalah gak datang sekali di sini. Dikira ini menimpas soalnya nah mata aja kada kau utangi lagi jar. Itu kisah aja. Yang kada paham tuh kada cerdas ngarannya. Oke. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ya, sebelumnya Mbak Tupian ya. Jadi menurut sahabat-sahabat yang sebelum beberapa itu mengenai makna togok diri yang berkata populasi karena ada lulus keluar mau ada nama lagi ya lulus kelas ini kalau ada dari kemudian sebenarnya di bawah mau gode dan sebagainya untuk kenyamanan perkara itu kayak gimana? Oke, jadi begini. Kalau memang inya itu layak lulus tapi tidak diluluskan, itu ujung bana jebrullah. Inya itu lulus tapi tidak layak untuk diluluskan, lalu inya menjulung duit ini bukan karena ingin mengambil haknya, itu kada apa-apa. Yang menerima yang bermasalah. Paham pian lah. Ulun nih rasanya kada mungkin kada lulus bisa udah motor enggak. Merumpak yang listrikin bisa. Nah, cuma mohon maaf karena ini karena B karena C lalu kada lulus. Tapi sebenarnya secara jahirnya layak aja lulus. Tapi karena inya ingin mengambil haknya lalu inya menjulung duit, itu mohon maaf itu yang ulun contohkan yang kedua tadi itu ngarannya mengambil haknya. Yang zalim siapa? Yang mau urus. Kalau kita kan ada berdosa lagi sudah seperti itu. Selamat insyaallah. Selamat di dunia wal akhirat. Oke, demikian. Silakan. Jabrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Alhamdulillah bagi semua sudah dapat dari Ustaz kita sangat jelas dan kita sudah pahami. Hanya saja Ustaz ada beberapa usaha. Nggih. Mic-nya karena corona tuh. Salah satu minggu kemarin Ustaz, saya juga kurang begitu mengerti dari Facebook Ustaz itu sudah saya cek lagi. Pertanyaan saya sendiri aja saya tidak dengar. Dan kami ini, jadi saya ulang lagi pertanyaan yang kemarin. Akibat dari kerjaan kita, Ya. Ustaz, misalnya nih, kita kan memproduksi tato misalnya.
Oke. Ya, yang kedua Ustaz, saya ini bekerja di konstruksi baja. Nah, ada teman-teman yang lain kalau mengerjakan gereja itu dia tidak mau. Kenapa? Nah, katanya itu tempat orang menyebutkan Tuhan. Kata-kata gitu lah. Nah, saya sering juga mengerjakan gereja itu. Maka larang pulang. Ya, Oke. Oke. Bagus pertanyaannya. Mari menolak larang bertanda tawar. Dua mesin cewek dia bocong. Bisa. Bagus pertanyaannya. Ngalih pulang melecehkan kan ada. Begini, ulun jawab yang nomor 2 dulu. Di dalam Islam beda dengan kasus yang pertama. Di dalam Islam itu yang namanya muamalat itu tidak ada batasan. Selama tidak berbicara akidah dan keyakinan. Ini ulun batakun non pian. Ini ada yang pedagang di pasar lah. Ada kada? Ada kada? Hari Natal yang ngerancak nukar hintalu bukan Islam lah, bukan non Islam lah. Non Islam. Inya nukar hintalu tuh pakai apa? Pakai mulah wadai. Mulah wadai pakai apa? Pakai Natalan. Amun yang kayak itu kayak apa? Ikam kenapa nukar hintalu? Ikam Islam ke Kristen kah? Islam, KTP. Maaf lah, kami kada berjual hintalu. Kada kayak itu. Itu secara muamalah itu urusan dia beribadah dengan Tuhannya. Mohon maaf. Amun yang kayak itu biar di warung makan. Ini karenanya kuat, ini kawa ke gereja. Coba jangan dimakan nih. Kalau kawanya ke gereja matian. Berarti ke makan anak mana? Ke gereja jangan makan sini, jangan. Bisa dipaham lah. Jadi kalau dia hablum minan nas, hubungan dengan manusia itu kada apa-apa, bermuamalah itu kada apa-apa, kada jadi masalah, kada ada batasannya. Kada jadi masalah. Dan halal aja gawiannya itu. Ya berulah, terima aja. Menghubungannya kada anak nyulung ka ulun. Jadi menempatkan, makanya ulun sering menyampaikan, mohon maaf, orang yang beragama Islam, mohon maaf, itu wajib meyakini agamanya yang paling benar. Orang yang beragama non-muslim, dia wajib meyakini agamanya yang paling benar. Silahkan pendeta khutbah di gereja mengatakan agama yang paling benar, itu keyakinan diri. Orang Islam wajib meyakini agamanya yang paling benar. Yang kada boleh apa? Kita dipaksakan meyakini agama orang lain benar, orang lain meyakini agama kita benar, itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh dalam Islam adalah menghina agama orang lain. Jadi boleh aja begawi itu kada jadi masalah, karena ini hubungan muamalat namanya. Kalau kada kayak itu ya tadi ngalih benar kita berdagang di Kalteng nih. Iyalah. Ngalih benar entalo mukarinya. Batu kukucakan wadai. Napa ikam? Mulah wadai pakai apa? Pakai makan seorang, kada Natal kalau. Natal kami kada menjual. Ada. Ini hubungan muamalat namanya. Yang kedua, beda kasusnya yang pertama, misal lu contohkan minggu tadi nih lading. Lading nih halal kah kada kah? Halal kada kah dijual? Secara umum lading ini digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk mengiris bawang, untuk menyembelih kucing, menyembelih ayam, jangan menyembelih kucing, untuk menyembelih itik, halal kah kada kah? Halal. Maka ulun berjual lading halal. Tapi pian ada datang Haji Arif. Nukar lading bang, pakai apa julun? Aku sarik dulu tetangga sebelah tuh. Pokoknya turun nih, ku cucuk langsungnya. Bunuhnya. Sekarang ulun bertanya ulun pian, menjual lading halal kah kada kah? Halal kah kada kah? Kada halal. Kenapa? Karena tahu lading itu digunakan untuk membunuh. Begitu juga masin tadi. Kalau masin itu digunakan orang secara umum untuk sesuatu yang diridai oleh Allah, halal.
Tapi kalau pian tahu mesin itu digunakan untuk merusak alam, merusak ekosistem, menghancurkan semuanya, bahkan mengambil hak orang lain, maka menjualnya menjadi haram. Itu aja. Pian lagi urusannya. Dikirakan sorangan. Kayak gitu. Paham ya Allah? Nah, itu aja sudah. Terakhir. Nasi bungkusnya basi kena. Terakhir satu lagi adalah binian, adakah binian? Adakah bu? Adakah ada kejar? Ya pian kalau lakian saikong lagi. Kita lawas paraina. Adakah ada? Nggak ada pian. Ada? Oke. Mungkin ada, kita baca doa. Yang pertama kita memohon kepada Allah. Insya Allah hari Selasa depan kita akan masuk bulan Ramadan. Mudahan hati ini diringankan oleh Allah, dibukakan oleh Allah, lebih semangat beribadah daripada sebelum-sebelumnya. Karena tanda Allah sayang kepada hambanya, Allah berikan keringanan hatinya, Allah bukakan hatinya untuk ringan beribadah kepada Allah. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatik kama nawwarta qulubal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir yang berdiri dulu. Ulun menjawab hanya ingat. Sekarang ulun jawab ya, kamu ingat nah, minta maaf 1 menit saja. Obat apa yang menancap diminum Pak anakan tuh somat kah Pak? Jenit itu kan obat apa tuh, asalnya obat apa itu? Asam urat. Tapi ini larang dah lah. Rasanya 120 kos kaping ini belum murah lagi dulu. Jenit itu kan obat asam urat kah? Mohon maaf. Asam urat halal kada? Halal. Tapi mun ada datang orang merayang. Ada jenit 3 kaping aja. Maka menjual jenit menjadi haram. Kenapa? Digunakan untuk mabuk. Nah itulah contohnya tadi kayak itu. Bisa paham lah. Kayak apa ada mabuk 3 kaping. Hantu gini mabuk apalagi tidak. Nah, mungkin demikian. Terima kasih. Minta ridha dan minta maaf. Malam Sabtu pengajian terakhir kita di Langgar Ulun habis maghrib. Sekaligus mahaul Abah Ulun. Bagi yang tidak sibuk silahkan datang malam Sabtu habis maghrib pengajian sekaligus mahaul Abah Ulun yang ketiga ya. Yang biasa rutin silahkan hadir karena penutupan pengajian kita insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.